Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi bersama saya Ferry Amsari. Sudah lama tidak bertemu karena satu dan lain hal. Saya ingin membahas satu isu yang sangat penting, perihal pilihan Muhammadiyah, terutama PP Muhammadiyah, untuk menerima izin tambang setelah sekian lama seolah-olah memperlihatkan tidak akan sama dengan Ormas Nahdlatul Ulama dalam soal izin tambang. Banyak hal yang perlu diperhatikan dari sikap Muhammadiyah ini. Pertama, tentang pilihan Muhammadiyah beberapa tahun yang lalu berupaya membangun suatu peristilahan penting, yaitu jihad konstitusional, di mana Muhammadiyah yang ketika itu memilih jalur menegakkan nilai-nilai konstitusional dengan cara-cara konstitusional untuk melindungi hak-hak publik, hak-hak umat, gitu ya. Dan ini menarik sekali pilihan sikap Muhammadiyah ini. Muhammadiyah tidak hanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis sebagaimana lazimnya Muhammadiyah, tetapi juga memilih dalil-dalil konstitusional yang berkesesuaian dengan nilai-nilai Muhammadiyah untuk kemudian dilindungi dan diperjuangkan. Pilihannya banyak, salah satunya pengujian undang-undang tertentu di Mahkamah Konstitusi, melakukan advokasi publik yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman yang diyakini oleh Muhammadiyah, termasuk perjuangan mengenai lingkungan hidup, misalnya wadas dan lain-lain yang menjadi ciri khas Muhammadiyah di Kepulauan Riau terkait dengan pabrik kaca yang sangat besar, ya, yang kemudian merugikan publik. Muhammadiyah terlibat begitu. Nah, tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, Muhammadiyah memilih sesuatu yang berkebalikan dengan apa yang Muhammadiyah lakukan selama ini untuk kemudian memperjuangkan nilai-nilai konstitusional, terutama terhadap lingkungan hidup. Padahal sebagian besar kader-kader Muhammadiyah paham betul makna dari pasal-pasal konstitusional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Misalnya kalau kita simak pasal 28H, ini kelompok pasal-pasal hak asasi manusia. Di pasal 28H ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik. Setiap orang. Yang kita ketahui dampak lingkungan terhadap dari tambang, yang diakibatkan tambang, selalu berdampak ke banyak orang, selalu kemudian menimbulkan masalah di banyak orang. Dan betul surah Ar-Rum ayat 41 yang mengatakan telah terjadi kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi, dan dikatakan supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka itu. Jadi kerusakan di darat dan di laut itu akan berdampak kepada manusia itu sendiri. Kita bisa lihat, ya, bagaimana dampak lingkungan akibat tambang yang berdampak kepada manusia itu sendiri. Tidak hanya di lokasi tambang, tapi juga berdampak ke daerah-daerah lain akibat dari kerusakan tambang itu. Jadi pilihan bahwa
merusak lingkungan dengan tambang, faktornya cuma satu, ketamakan manusia gitu ya. Faktornya yang akan merugikan manusia itu sendiri. Bagi saya banyak alasan pembenar ya untuk sikap-sikap pilihan-pilihan ormas ini. Tapi kan kita ketahui bahwa ada dalil yang mengatakan kalau kita menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi saya tidak terbayang ormas Muhammadiyah, NU dan lain-lain itu kan bukan keahliannya bidang tambang. Keahliannya dalam bidang agama begitu ya. Bidang keumatan gitu ya. Kalau ada kader yang ahli di dalam tambang, tidak berarti organisasi harus mengurus tambang. Ya silakan kadernya itu sendiri ngurus tambang begitu. Karena organisasi ini dibentuk bukan untuk mengurus tambang. Jadi itu problematika yang bagi saya harus kita waspadai ya. Saya misalnya mencoba mengutip surah Al-A'raf ayat 56 mengatakan, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Jadi tongkrongan bumi itu sudah diatur sedemikian rupa agar kemudian tongkrongan itu tidak dirusak, tidak diganggu. Jadi berlaku konsep perlindungan lingkungan hidup begitu. Nah, kalau kemudian dengan berbagai alasan keumat, menurut saya Muhammadiyah sedang mencari jalan saja, mencari cara ya, pembenaran terhadap tindakan-tindakan yang berkaitan dengan bisnis tambang ini. Kita tahulah, sudahlah ya, ini sebenarnya kepentingan nafsu manusianya lebih menonjol dibandingkan bicara kepentingan keumatan. Kalau kita bicara ketentuan konstitusional lainnya, bahwa kita bisa lihat ya, ketentuan pasal 33 ayat 4 yang menjelaskan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Di sini sebenarnya terang sekali ya, bahwa apapun upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan hendaklah berwawasan lingkungan. Tambang dengan segala alasannya tidak akan pernah memiliki kewawasan lingkungan. Tambang adalah bisnis. Tambang adalah upaya untuk mengendalikan ekonomi. Para pemimpin Muhammadiyah harus tahu, sebenarnya manusia sudah bisa menciptakan energi untuk menggerakkan segala sesuatu tanpa tambang. Manusia sudah berupaya melakukan itu. Tapi kebutuhan ketergantungan manusia dimanfaatkan oleh bisnis tambang agar kemudian kita menjadi candu atas kebutuhan itu. Wah, saya juga merasakan kecanduan kendaraan harus membutuhkan minyak dan segala macamnya. Padahal kendaraan sudah bisa diupayakan tidak sekedar bergantung kepada minyak, tapi ini dibiarkan agar kebutuhan tambang itu berjalan sehingga bisnis tambang bisa terus hidup, yang kemudian pemilik modal tambang terus bisa merasakan kenikmatan itu dari tambang itu. Begitu juga dengan tambang-tambang yang lain, batu barakah dan segala macamnya. Kita bisa hidup berdampingan dengan alam dengan baik, tapi keserakahan manusialah yang membuat bisnis ini terus berjalan. Dan keserakahan itu ternyata hari ini hendak dipindahkan, salah satunya kepada ormas yang saya senangi, cintai begitu ya, yaitu Muhammadiyah.
aneh begitu ya. Kalau kita ingin mencoba lebih dalam, dan ini harus menjadi kesadaran dari para pemuka, alim ulama, cerdik pandai yang ada di Muhammadiyah, bahwa menurut ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, tidak dikuasai oleh ormas. Gimana dalilnya kemudian ormas seperti Muhammadiyah mengelola tambang, sebuah cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak? Harusnya negara mengelola ini, agar kemudian setiap yang lainnya tidak menguasainya untuk kepentingan bisnis semata, agar bisa kembali kepada kepentingan hajat orang banyak. Disinilah makomnya Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak boleh sama dengan ormas apapun yang mengedepankan hasrat pribadi dengan memanfaatkan organisasi. Jadi salah kalau kemudian Muhammadiyah terjerembab dalam kejahatan konstitusional yang sama dalam bidang lingkungan hidup, yang seharusnya menjadi tugas Muhammadiyah untuk menjadi pagar-pagar penting. Jadi Pak Haidar, Pak Mukti sebagai yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dihormati, mestinya adalah orang yang paling depan kemudian menghentikan upaya-upaya menarik-narik Muhammadiyah ke dalam lubang tambang yang dalam. Berat sebenarnya melihat situasi seperti ini ketika Muhammadiyah ya tarik ulur seolah-olah dalam lingkungan, isu lingkungan ini akan memilih jalur publik dan tidak akan sama dengan ormas yang lainnya. Hari ini pasca Muhammadiyah menyatakan diri akan mengelola izin tambang, beramai-ramai, berbondong-bondong orang-orang yang mengaku ormas, yang mengaku pemuda, yang mengaku inilah itulah, untuk kemudian menceburkan dirinya dalam bisnis ini. Berlomba-lomba mereka dalam kekayaan. Padahal adalah tugas Muhammadiyah dengan terus sederhana, terus zuhud di dalam dakwahnya, dalam sikapnya, dalam perbuatannya, untuk menjaga diri dari godaan-godaan tambang seperti ini. Akhirnya mulai samalah Muhammadiyah dengan yang lainnya ya. Tidak mempedulikan keumatan, tapi dia mempedulikan kepentingan personalnya sebagai pimpinan Muhammadiyah untuk bicara soal tambang. Akan banyak kader-kader yang tergoda, pasti. Ini ladang emas ya. Kata Nabi itu ya, diberikan satu ladang emas, maka akan diminta ladang kedua, dan seterusnya. Begitulah nafsu dan godaan manusia. Wah, kalau saya dikasih duit begitu sebesar ya, saya juga tergoda. Maka tugas kita lah saling mengingatkan antar sesama ya, agar waspada dengan godaan, tangan-tangan zalim, dalam tangan nakal, pikiran-pikiran zalim, pikiran-pikiran nakal yang tidak mengedepankan kehendak umat. Saya ingatkan kepada Pak Haidar dan Pak Mukti, Anda paling bertanggung jawab Pak terhadap apa yang terjadi di Muhammadiyah dan seluruh kebijakan yang ada. Bapak harus ingat, umat. Pesan yang selalu menggaung-gaung di kepala kita, hidupkanlah Muhammadiyah. Jangan cari hidup di Muhammadiyah. Apapun tawaran, tantangan, godaan, jangan rusak Muhammadiyah. Jagalah Muhammadiyah seperti kita menjaga diri kita sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.